saya Mardia Tulisla dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan menyampaikan presentasi uji hipotensis dan lanjutan uji hipotensis. Pengertian uji hipotensis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Upo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pertanyaan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pertanyaan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, dan kesimpulan yang masih sangat sementara. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis dapat ditentukan berdasarkan hasil penelitian atau pengalaman. Hipotesis menyatakan parameter populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Uji hipotesis hasil penyelidikan dengan data sampel diputuskan apakah bisa diterima atau ditolak. Prosedur pengambilan keputusan dengan hipotesis. Penelitian menghadapi dua kemungkinan. Hipotesis dugaan atau pernyataan sementara atas parameter populasi yang masih harus diuji kebenarannya, atau rata-rata varians proposi. Hipotesis suatu pernyataan tentang parameter populasi. Pernyataan tersebut akan diuji secara generalisasi keberlakuannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sampel. Ada beberapa pendukung hipotesis yang dapat melengkapi dugaan tersebut. Yang pertama, teori. Yang kedua, penelitian sebelumnya. Yang ketiga, fakta atau fenomena. Tipe kesalahan di hipotesis juga ada dua jenisnya. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Kesalahan yang penelitian perbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya benar. Yang kedua, kesalahan tipe kedua. Kesalahan yang peneliti perbuat apabila penerima hipotesis yang pada hakikatnya salah. Kesimpulan hipotesis benar salah ditolak. Kesalahan tipe 1. Kesimpulan tepat diterima. Kesimpulan tepat, kesalahan tipe 2. Di sini juga kita ada fungsi pentingnya. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian. Yang pertama itu untuk menguji teori. Yang kedua, menerangkan dan membuktikan fenomena tersebut. Ketiga, bagaimana pendoma untuk mengarahkan penelitian. Keempat, memberi kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Lalu di sini juga ada kriteria hipotesis yang baik. Ada yang pertama, dikembangkan dengan teori yang ada, penjelasan logis atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, hipotesis menunjukkan maksud yang jelas. Yang ketiga, hipotesis dapat diuji. Lalu di sini juga kita ada jenis-jenis hipotesis, ada dua jenisnya ya. Di sini kita jenis pertama yaitu hipotesis nol atau H0, menandakan status quo. Sering disebut hipotesis yang ingin ditolak. Contohnya, tidak ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Lalu kita juga ada hipotesis alternatif atau hipotesis lawan dari hipotesis nol. Sering disebut hipotesis yang dimiliki oleh peneliti dan ingin diterima oleh peneliti atas pengujian dasar hasil pengujian yang dilakukan. Hipotesis alternatif dimungkinkan untuk diterima atau ditolak. Contoh, ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Lalu di sini juga kita ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan untuk menentukan apakah sampel yang diamati berbeda atau berpengaruh secara signifikan sehingga dapat diputuskan apakah suatu hipotesis akan diterima atau ditolak.
ketentuan yang ada di contoh yang di atas, salah jenis 1D, kesalahan akibat menerima HA, padahal sesungguhnya H0 yang benar. Kesalahan ini terjadi pada saat H0 ditolak padahal sebenarnya H0 benar. Tipe ini bisa dikontrol sekecil mungkin, sehingga kita menerima HA akan tahu tingkat kesalahannya. Salah jenis 2, kesalahan akibat menerima H0 padahal sesungguhnya HA yang benar. Kesalahan ini terjadi pada saat H0 diterima padahal sebenarnya H0 salah. Tipe ini tidak bisa dikontrol karena kita hanya meneliti HA atau hipotesis yang diajukan atau diduga. Dalam statistika lazim digunakan salah jenis 1D dalam pengujian hipotesis daripada menggunakan jenis 2C. Tingkat signifikasinya adalah peluang maksimum di mana dengan peluang tersebut kita akan rela mengambil resiko terjadinya salah jenis 1D. Tingkat signifikasi yang lazim menggunakan 0,001 atau sama dengan 1% atau 0,05 atau bisa disebut 5%. Artinya jika kita menggunakan tingkat signifikasi 5%, artinya kita yakin sekitar 95% keputusan yang kita buat benar. Contohnya 100 orang yang kita berikan hasil makanan, yang kita berikan hasil masakan, 100 orang yang kita berikan hasil masakan, 95 orang yang mengatakan enak. Artinya minimal 95 orang hipotesis atau HA diterima. Namun ketika hanya 94 yang mengatakan enak, maka hipotesis HA ditolak dan HA0 diterima. Lalu selanjutnya, lanjutan uji hipotesis. Uji kelayakan data. Ada data primer yang dibagi menjadi 2 bagian. Lalu ada data sekunder yang dibagi menjadi 1 bagian seperti uji asumsi klasik yang di dalamnya ada 4 bagian. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heterogeda statistas. Lalu yang ketiga, uji multikolonialitas dan uji autokorelasi. Pengertian data primer dan data sekunder. Data primer adalah data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau tersedia untuk penelitian dari pihak lainnya. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustakaan, analisa media atau observasi. Jika dilihat dari segi spesifik atau tindakannya, data primer lebih spesifik daripada data sekunder. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesis agar data penelitian yang akan diuji dapat diketahui apakah layak atau tidak. Bagaimana jika tidak lolos uji asumsi klasik? Ganti data idealnya, lalu ganti pengujian lainnya, lalu manipulasi data statik. Uji normalitas. Uji yang tertuju untuk menilai apakah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Alat uji yang bisa digunakan uji normalitas adalah 1. Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, T-squared. Yang ketiga, Sackville. Lalu ada uji heterogeneisitas. Uji asumsi yang harus dipenuhi agar data pada model analisis regresi yang digunakan tidak bias. Contohnya di bawah. Kesulitan untuk mengestimasi model yang dapat akibat datanya tidak konsisten. Bagaimana mendeteksi adanya heteroskedastasitas? Bagaimana caranya untuk mendeteksi dalam beberapa software seperti SPSS, EViews, dan lain-lainnya. Ada alat uji yang biasa digunakan diantaranya 1. Uji Glasser, 2. Uji White, 3. Uji korelasi Spearman. Lalu di sini kita juga ada uji multikolonialitas. Uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau korelasi hubungan yang kuat antara variabel independen. Persyaratan lolosnya uji asumsi klasik adalah ketika kita
ketika tidak adanya multikolinearitas. Alat uji yang biasa digunakan diantaranya yang satu, melihat nilai varianse invalence faktor atau VIF pada model regresi. 2. Membandingkan nilai koefisien individual atau R2 dengan nilai determinasi secara rentak R2. Tujuan uji multikolinearitas menghindarkan kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh rasial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 2. Jika terjadinya multikolinearitas, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Yang terakhir, uji autokorelasi. Uji untuk melihat ke depan terjadi korelasi antara waktu dan periode T dengan periode sebelumnya T-1. Sederhananya, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya digunakan pada data time series atau runtun waktu. Alat uji yang biasa digunakan diantaranya yang pertama, uji Durbin atau Durbin-Watson. Yang kedua, uji Runtes. Apa dampak dari autokorelasi? Yang satu, memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. 2. Autokorelasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. 3. Pengujian hipotesis atau variabel tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya minta maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.